Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kolega lama. Selamat datang kembali di podcast Lambi Med bareng aku, Martin. Ini adalah segmen baru di podcast Lambi Med, namanya adalah Ospek GTL. Ospek GTL itu adalah oposisi pembuat soal penarikan kesimpulan yang nggak tahu logika. Jadi di sini Martin akan jadi oposisi. Santai, ini oposisinya bukan oposisi dari semua pembuat soal, tapi ini hanyalah oposisi dari pembuat soal penarikan kesimpulan yang berhubungan dengan logika tentunya. Tapi ternyata si pembuat soal itu nggak sadar kalau ternyata soal yang dibuat itu nggak ada jawabannya atau mungkin jawabannya ada double gitu. Biasanya bentuknya pilihan ganda dan ternyata di pilihan ganda itu ada 2 atau 3 yang benar gitu. Nah, kita akan bahas untuk yang episode kali ini yaitu mengenai apa itu valid dan juga benar. Di sini Martin akan konsentrasi ke penarikan kesimpulan yang deduktif gitu ya. Nah, jadi bagi kamu kolega lama yang lagi dengerin podcast ini, tolong jangan didengerin sendirian. Ya kalau bisa mungkin ajak teman-teman kamu gitu ya. Apalagi kalau misalnya punya teman yang jadi pembuat soal, penarikan kesimpulan yang deduktif gitu ya. Ya kali aja gitu ya. Mungkin dari para pembuat soal penarikan kesimpulan deduktif itu, ada yang kemudian setelah nonton video ini, ataupun mendengarkan podcast ini, itu jadi sadar gitu ya. Oh ternyata selama ini soal yang aku buat itu salah ya. Atau mungkin jawabannya double gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, hari ini, jadi di episode kali ini, kita akan membahas tentang apa itu valid dan juga benar. Di penarikan kesimpulan secara deduktif, itu yang dibicarakan adalah valid dan tidak valid. Gitu. Jadi hanya dua itu, valid atau tidak valid. Itu harus dipenuhi, baik itu dilihat dari sudut pandang logika filsafat maupun logika matematika. Jadi penarikan kesimpulan deduktif itu harus kalau nggak valid ya tidak valid gitu ya. Nggak ada setengah valid, sangat valid, mungkin sedikit valid, nah itu nggak ada. Jadi hanya ada dua itu. Dan valid ini adalah syarat mutlak ya. Jadi harus terpenuhi ketika kita mengambil kesimpulan secara deduktif. Mari kita lihat. Jadi apa itu benar? Benar itu adalah sesuai dengan fakta. Ya, jadi kalau misalnya Martin punya pernyataan gini, ya, Presiden pertama Indonesia adalah Soekarno. Nah, itu adalah sesuai fakta, gitu ya, benar berarti. Nah, itu arti benar di dalam logika. Oke, lanjut. Nah, lalu apa perbedaannya dengan valid? Nah, gitu ya. Jadi valid itu kalau Mimin pernah baca satu buku dari pengarangnya itu namanya Kelly. Nanti deskripsi bukunya bisa Martin tuliskan di bagian deskripsi gitu ya. Buku judul bukunya gitu ya. Jadi di buku tersebut disebutkan bahwa valid itu kita bisa analogikan dengan misalnya nih, di sini ada persegi panjang warna hijau, di mana persegi panjang itu punya unsur yang namanya panjang, oke, betul ya, dan juga lebar, oke. Nah, kalau misalnya ditanya berapakah luas persegi panjang ini, maka kita bisa merumuskannya, kita dapat mencarinya dengan panjang kali lebar, gitu kan ya, simple. Nah, valid itu adalah sesuai dengan prosedur, gitu ya. Jadi kalau prosedur perkalian panjang dan lebarnya benar, ya, dan tentunya dengan ukuran panjang dan lebar yang benar pula, maka akan menghasilkan luas yang benar, gitu ya. Nah, valid itu adalah sesuai dengan prosedur. Jadi nanti sama dengan yang ada di penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan juga seperti itu. Jadi valid itu adalah sesuai dengan prosedur, gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, ada dua kemungkinan kesalahan ketika kita mencari luas dari persegi panjang. Yang pertama, yaitu misalnya di sini ada panjangnya 3 cm, lebarnya 2 cm. Nah, ternyata kita salah menyebutkannya ataupun menuliskannya. Seharusnya panjangnya 3 cm, tapi nyebutnya panjangnya 2 cm gitu misalnya. Terus lebarnya ini jadi 1 cm, 1 cm ya. Ketika nanti ini panjangnya udah salah gitu ya atau lebarnya juga salah, kalau kita lakukan
operasi perkaliannya, panjang kali lebarnya itu dengan prosedur yang benar. Jadi tadi panjangnya 2, lebarnya 1, maka 2 kali 1, 2. Nah, 2 cm persegi. Itu kita akan dapatkan luas yang salah. Gitu ya. Kalau dianalogikan dengan penarikan kesimpulan secara deduktif, itu berarti premis-premisnya itu ada yang salah, tapi dilakukan dengan prosedur yang valid. Oke, itu ternyata bisa menghasilkan kesimpulan yang salah. Nah, ada juga tipe kedua, yaitu ketika panjang dan lebarnya benar ukurannya. Di sini panjangnya 3 cm udah benar, lebarnya juga 2 cm udah benar, tetapi prosedur perkaliannya itu salah. Jadi ketika dikalikan, panjang kali lebar itu ternyata mungkin karena kesalahan melakukan operasi perkaliannya gitu ya. 3 kali 2 dihitungnya 5 cm persegi. Nah, itu juga salah. Kalau di penarikan kesimpulan itu analoginya sama dengan eh, premisnya benar gitu ya. Premis penyusunnya benar. Jadi ini panjangnya benar, lebarnya benar, premis penyusunnya benar, tetapi dilakukan dengan penarikan kesimpulan yang tidak valid gitu ya. Itu akan menghasilkan kesimpulan yang salah juga. Makanya untuk kemudian kita dapatkan kesimpulan yang benar, itu harus premis-premisnya benar dan prosedurnya juga harus valid gitu ya. Nah, sekarang kita akan fokus ke prosedur yang valid dulu ya, karena ini sering diabaikan gitu ya, kalau kita lihat soal-soal yang muncul. Oke, dan kalau misalnya kita bikin lagi gitu ya, ada persegi panjang yang lain gitu. Kalau seandainya panjang dan lebarnya itu benar, ya, jadi premis-premisnya itu udah benar gitu, maka kalaupun prosedur penarikan kesimpulannya valid, mau panjang dan lebarnya diubah kayak apapun, asalkan itu benar, maka kita akan dapatkan luas yang benar juga. Gitu ya. Nah, itu prinsip yang akan kita pakai nanti. Nah, Martin kemarin lihat ada satu soal, gitu ya. Lalu soalnya ini Martin modifikasi. Nah, bunyinya seperti ini. Ada semua pengunci adalah pengaman. Ini sebagai premis 1. Kemudian premis 2-nya adalah beberapa pengaman adalah sandi. Nah, jadi ada 2 premis nih. Kesimpulannya itu adalah salah satu dari A, B, C, D, E ini. Nah, mana yang kemudian kesimpulan yang bisa dipilih. Oke, mungkin Martin kasih waktu dulu ya untuk kolega lama berpikir. Nah, mungkin Martin kasih waktu 1 menit. Sudah? Baik. Gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang ngerasa ini terlalu cepat 1 menitnya, bisa di-pause dulu yang tadi. Ketika ngelihat soal ini langsung di-pause dulu, lalu coba dijawab gitu ya. Nah, ini ada premis 1. Premis 1 adalah semua pengunci adalah pengaman. Oke, mari kita lihat satu-satu opsinya. Kalau yang E itu jelas salah ya. Karena kalau semua pengunci adalah pengaman, itu dianggap sebagai premis 1, kita anggap sebagai premis 1, itu harus kita anggap premis 1 itu benar. Ya. Jadi semua pengunci adalah pengaman itu benar. Kalau ini benar, maka ingkarannya itu pasti salah. Betul ya? Nah, itu kebetulan adalah ingkaran dari premis 1. Ingkaran dari semua pengunci adalah pengaman, itu adalah sebagian pengunci, bukan pengaman. Oke, gitu ya. Sehingga yang itu pasti salah. Karena bertentangan atau kontradiksi gitu ya. Nah, itu adalah ingkaran dari premis 1. Oke, sekarang kita lihat yang D, opsi D. Semua pengaman adalah pengunci. Nah, ini berarti kita hanya membalik posisi antara pengunci dan pengaman di premis 1. Nah, itu juga belum tentu benar ya. Jadi kalau misalnya Martin punya contoh gitu ya. Nah, ini kita bisa bandingkan bahwa semua kambing adalah hewan. Betul ya, itu pernyataan yang benar. Lalu kalau dibalik, semua hewan adalah kambing. Nah, itu kan salah ya. Jadi yang D ini belum tentu benar nih, seperti ini. Ya. Nah, kita tinggal lihat A, B, atau C. Gitu ya. Nah, mana yang benar A, B, atau C. Nah, ini mungkin perlu contoh-contoh yang lain untuk kemudian kita bisa melihatnya.
Oke, selanjutnya. Yuk, kita lihat yang ini dulu aja. Kita lihat yang B dulu. Oke. Jadi di sini yang B itu adalah semua pengunci adalah sandi. Ya, jadi di sini semua penguncinya ini diambil semua di premis 1, kemudian sandi kita ambil di premis 2. Oke. Kalau seandainya Martin punya contoh lain, gitu ya. Contoh lainnya ini Martin buat P1 dan P2 tentunya dengan tipe yang sama. Jadi P1 itu di sini semua hewan paus adalah mamalia, ini semua pengunci adalah pengaman, itu setipe ya. Ini mengandung kata semua, kemudian ini juga P1-nya benar. P2 ini setipe dengan yang pernyataan kedua di soal. Beberapa pengaman adalah sandi, ini setipe dengan beberapa mamalia dapat hidup di darat. Kalau misalnya yang B itu adalah kesimpulan yang didapatkan dengan prosedur yang valid. Nah, ingat tadi, dalam penarikan kesimpulan deduktif, itu harus dilakukan penarikan kesimpulan yang valid. Gitu ya. Kalau B itu memang valid, berarti ini kalau kita terapkan ke dalam masalah kita, P1 dan P2, ini kesimpulannya diperoleh dari penarikan kesimpulan yang valid. Ya, jadi P1 P2 ini kesimpulannya adalah semua hewan paus dapat hidup di darat. Gitu kan ya. Nah, tapi benar nggak semua hewan paus dapat hidup di darat? Gimana? Semua hewan paus dapat hidup di darat. Aneh ya. Nah, ini salah ya. Nah, kok kesimpulannya bisa kita dapat yang salah? Oh, berarti ini penarikan kesimpulan yang B ini nggak valid nih. Ya, sehingga B itu juga tidak kita pilih. Gitu. Nah, kita tinggal lihat A atau C. Nah, kita lihat yang A dulu. Kalau yang A, ini ngambilnya ini semua sandi adalah pengunci, berarti semua sandinya ini di pernyataan kedua, kemudian penguncinya ada di pernyataan pertama. Lalu kita terapkan ke sini lagi, masih dalam contoh yang sama. Berarti kalau ini memang A itu diperoleh dengan penarikan kesimpulan yang valid, maka kita dapatkan kesimpulan yang ada di sini. Itu berarti jadi gini ya, semua hewan yang hidup di darat, oke, jadi semua sandi di sana, berarti kita ngambil yang di sini, hidup di darat, adalah hewan paus. Nah, ini juga kesimpulan yang salah. Tidak sesuai fakta, gitu kan. Berarti ini A itu tidak valid ya. Jadi A itu tidak diperoleh dengan penarikan yang valid. Sehingga kita nggak pilih yang A. Oh, berarti tinggal satu-satunya C ya. Tapi apakah C itu benar? Nah, kalau misalnya Martin dihadapkan pilihan bahwa ini harus dijawab, soal ini harus dijawab, maka Martin akan pilih C. Tapi kalau misalnya kita gali lebih dalam, gitu, kita bikin contoh yang lain, misalnya gini, semua bilangan bulat adalah bilangan real, itu benar. Beberapa bilangan real adalah bilangan asli juga benar. Kalau seandainya C itu kita dapatkan dengan prosedur yang valid, maka kesimpulannya kan jadi gini ya. Sebagian bilangan asli bukan bilangan bulat. Nah, ini tentunya bukan kesimpulan yang benar. Sehingga C itu bukan kesimpulan yang didapatkan melalui prosedur yang valid. Jadi C itu juga salah. Oke, kelewatan. Jadi yang C itu salah, sehingga dalam soal ini tidak ada opsi yang benar. Oke, gitu ya. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu episode kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Martin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.